Jadi tuh sosoknya tuh kok si bapak-bapaknya itu mukanya retek kok. Telinganya hilang satu. Ininya kayak digorok nih kok. Lehernya nih. Jadi Ngelampe gitu kayak kok. kulitnya Iya. ngelampe gitu. Dan Salam Kelam Kelam Jiwo. Jiwo. Kembali lagi di channel YouTube Kelam Jiwo dengan gue Eko. Dengan gue Bowo. Pada kesempatan yang lalu kita pernah berbicara tentang masalah teror horor nih di kantor nih. Nah sekarang gue nanya nih, Wo, lu punya pengalaman gak, Wo, cerita mistis pada saat di kantor? Nah kok kalau untuk pengalaman sih gue belum ada ya. Cuman memang gue dulu sekitar tahun 2010 ya. Kurang lebih ya. Gue lupa inget sih. 2010. Jadi gue pernah kerja nih di salah satu perusahaan. Nah gue ada temen nih yang bisa melihat sesuatu nih. Kayak anak indigo gitu sih dia. Dia itulah yang punya cerita tuh kok. Diceritain sama gue. Memang udah lama banget sih. Udah belasan tahun ya. Jadi waktu saat itu gue lagi istirahat sih. Sholat isya di back office. Gue sholat isya ada tuh jam 8:30 lah. Jam 8:30 atau jam 9:30. Gue sholat isya sama temen gue berdua. Oh itu udah posisinya masih jam kerja atau Masih udah? jam kerja. Masih jam kerja. Oh jam kerjanya berarti berapa? 12 jam atau? Jam kerjanya itu shifting. Oh shifting. Nah kebetulan gue Lagi shift sama 2 ya? teman gue jadi shift 2. Masuk siang pulang sekitar jam 10 malam closingnya. Oke. Nah habis itu gue singkat cerita gue wudhu nih sama temen gue ngambil wudhu mau sholat isya kan. Setelah wudhu gue selesai tuh, temen gue udah wudhu. Gue tengok dia nengok ke kiri kan, habis kiri balik lagi ke keran itu mau wudhu tapi ketawa gitu sambil wudhu. Gue bilang, woi lo kenapa ketawa? Wudhu tuh baca doa. Gue bilang wudhu tuh baca doa bukan ketawa. Nggak cerita tuh dia, wudhu aja kayak biasa. Nggak cerita gue selesai sholat, gue tanya lah sama temen gue ngobrol, lo habis ngeliatin apa lo? Tadi ketawa-tawa sendiri. Udah gue gak bakal takut karena dia gak mau cerita karena dia tahu kalau gue takut. Ya. Ya kan, akhirnya teman gue bilang, gue tadi diajak ngobrol sama ada anak kecil lah di sini. Terus anak kecil itu ngajakin main, dia lari langsung, lari ke arah back office. Pas setelah dia seling 15 menit dia cerita sama gue, gak lama ada yang kesurupan. Ada 2 orang, cewek sama cowok teman gue. Nah yang kesurupan ini cewek. Si cowoknya ini nih ngelihat si ceweknya agak-agak aneh, kayak ketawa-tawa sendiri, tiba-tiba manggil lah. Di situ berdua doang gue ceritanya sama temen gue, sama security, tapi security jaga di pintu keluar karyawan. Gue dipanggil. Si temen gue yang cewek ini keluar begini, gitu. Oh Sambil keluar tapi sambil ketawa, katanya. kayak anak kecil gitu Kayak ya? anak kecil ngajakin main. Kata temen gue nih kesurupan nih. Bener nih kayak ini anak kecil yang gue lihat nih, wo, kata temen gue. Nih anak kecil yang gue lihat nih, wo, kayaknya yang ngajakin gue main. Duduklah tuh si temen gue yang kesurupan itu, yang si cewek itu. Buat dimediasi agar keluar. Sama temen lu yang indigo itu? Iya, agar keluar tuh sama temen gue ini. Temen gue emang bisa dia, emang rajin sembayangnya juga sih. Kata temen gue bilang sama si yang kesurupannya, ngapain udah keluar, ini bukan tempat kamu, kata temen gue gitu. Bukan tempat kamu, udah keluar dari sini. Gitu kok. Dia ketawa ngeledek. Masih ngenyek gitu Iya, ya? masih ngeledek. Gini kok. Gitu. Pengen ngelambain rambut temen gue. Gini nih, gitu. Ambil gelas, tuangin air, dibacain lah. Gue gak tahu baca apaan dia tuh kan. Udah lama. Dibacain lah, komat kamit lah tuh temen gue. Guyur ke mukanya. Sadar tuh kok akhirnya tuh si cewek tuh. Sadar dah. Udah keluar tuh. Sambil masih lemes. Selesai sampai di situ. Berarti kesurupannya udah beres. Kesurupannya udah beres, anak kecilnya udah keluar.
Udah tuh kok, akhirnya teman gue ke gudang lah di bawah. Gudangnya itu ada 4 rak lah ke atas tapi tinggi gitu buat naruh-naruh barang ya kan. Karena kan kondisinya barangnya nggak kecil-kecil kan, ada yang besar, ada yang kecil, macam-macam lah. Sekitar jam 10 setelah closing itu teman gue mau nggak mau nerus dong. Harusnya berdua kok. Oh, harusnya benar. Jadi teman shiftnya ini nggak masuk. Di jalan itu sendiri kan. Setelah itu udahlah dia stock opening dulu tuh di rak 1 kan. Pada rak pertama dia stock opening kayak biasa naik tangga ke atas kan, dari atas ke bawah urutannya. Setelah dia lagi stock opening di atas, ini rak pertama nih dia ngadep segini kan. Tapi dari rak kedua dijatuhin di belakangnya dia. Oh, posisinya kalau dia lagi sebelah sini yang dijatuhin Di belakangnya belakang. dia. Oh. Tapi nggak kena dia, cuman jatuh gitu dari atas. Yang bilang dari atas. Brak, kaget temen gue tuh. Astagfirullahaladzim. Udah apa namanya, nggak sepi kan, sendirian gitu kan. Dibangun, dirapihin lagi lah sama dia setelah itu. Nah, udah di rak pertama selesai, lanjut ke rak kedua. Di stop dari atas lagi biasa, susurin dari atas dari atas ke sana, balik lagi dari sini, susurin tengah sampai ke bawah. Di rak kedua mulai lagi gangguan kok. Temen gue bilang ada suara anak kecil ngeledek gitu kok. Wah, temen gue kaget kan. Dan suara anak kecil itu sumbernya dari pojok kanan, bukan pintu masuk gudang. Di dalam gudang, di pojok gudang. Pojok gudang. Sebelah sudut sini. Gitu kok anak kecil. Nah akhirnya pas sudah kayak gitu, kaget kan, dicari sumbernya sama temen gue kan. Dimana kamu? Kata temen gue. Gak ada kok. Lari toto yang gini. Lari dia ke arah sana. Mana kamu? Tiba-tiba muncul. Astagfirullahaladzim. Temen gue langsung kayak gitu. Kaget kan dia. Sekelebet, kencang banget dia larinya. Tapi posisinya lari, nggak kayak terbang atau ngambang gitu. Lari. Sambil ketawa dia, cekikan. Buru-buru dia akhirnya kelarin di rak kedua, rak ketiga nih. Di rak ketiga dia biasa kayak biasa di stokomen dari atas ke bawah lagi kan. Susurin. Dijatuhin lagi kok. Itu apa namanya? Barang dari atas lagi. Prang. Tapi lebih rame. Prang. Setelah dia susurin di rak ke tengah, digeser-geser karena dia nggak ketemu kan, nyari barang, digeser, memplong ke sana kan. Pas lagi digeser, berhadapan sama anak kecil kok. Anak kecil yang gangguin dia sih kayaknya tuh. Jadi ditampakin gitu. depan muka gitu. Gitu kok. Langsung kaget kan, astagfirullahaladzim. Pergi dia, ketawa lagi, lari. Ngeledek banget ya anak kecil itu ya berarti. Parah itu anak kecil itu. Kayaknya sih, kata temen gue sih kayaknya yang di atas. Cuman pas dilihat sama dia sekelebet, beda kok sama yang di atas ini nih, anak kecil di atas. Tapi kalau dari segi postur atau itu sama gitu. Cuman pas begitu ngelihat muka beda sama di atas. Iya, kalau dilihat sekelebet itu beda kayaknya nih kok. Kayak laki-laki lagi tapi lebih dewasa kok. Kayak bapak-bapak gitu. Dari pojok. Dari pojok yang awal tadi suara sumber anak kecil itu. Beda tempat lagi kok, ternyata di deket rak yang keempat ini tapi di pojok sudut. Kaget kan temen gue kan. Pas dicari nggak ada. Nengok ke sana tempat anak kecil juga nggak ada kok. Wah, mau pingsan temen gue itu. Walaupun dia bisa seperti biasa bisa ngeliat gitu, tapi baru kali itu dia digangguin bener-bener secara apa ya, secara deket gitu. Halo. Lama-lama makin jauh suara kok. Cari nggak ada. Nggak lama kemudian ada suara anak kecil lari lagi ke arah dia, tapi jadi dia berdiri di sini, dia langsung lari dari sini belok langsung. Gitu kan langsung. Astagfirullahaladzim. Kaget kan dia. Oh, bener nih. Buru-buru dia tuh di rak 4 tuh itu. Buru-buru rak 4 diberesin. Pas dia mau selesai, digangguin sama si bapak-bapak itu lagi kok. Tapi sambil begini kok, nengok gini. Gitu. Berarti posisinya temen lu udah keluar dari gudang itu atau masih jadi di temen gue masih berdiri di situ. Uh-huh. Tapi madepnya masih ke sana dia, masih penasaran. Nah suara itu sekarang balik lagi di belakangnya dia. Pas dia balik ke belakang, nyebut astagfirullahaladzim. Si bapak itu, yang suara cowok bapak-bapak itu sama anak kecilnya kok
samping-sampingan di pojok sana, tembok sana. Dan itu posisinya memang agak jauh dari teman gue. Astagfirullahaladzim, teman gue langsung teriak, astagfirullahaladzim, security di atas. Kunci gembok sama dia memang udah diserahin kan, setiap karyawan udah pasti megang. Astagfirullahaladzim. Jadi tuh sosoknya tuh kok, si bapak-bapaknya itu mukanya retek kok. Telinganya hilang satu. Ininya kayak digorok nih kok, lehernya nih. Jadi Ngelampe gitu, kayak kok. kulitnya Iya. ngelampe gitu. Dan dia pakai jas kok, celana panjang, kayak celana bahan gitu kok. Pakai jas compang-camping, bahannya juga cuma kakinya hilang satu. Dan di sini juga ada bekas sayatan, kayak disiksa. Si anak itu ternyata sama yang seperti di atas, tapi dia sekarang nampakinnya bener-bener real, nampakin yang secara aslinya. Mukanya hancur. Mukanya hancur, kulitnya terkelupas di sini, tangan hilang satu, sebelah kiri. Dan di sini juga bolong kok. Bolong. Jantungnya dia bolong, kayak bekas kalau kata kita tuh mutilasi kali ya. Itu bener-bener kata teman gue nggak bisa bayangin, itu serem banget kok. Hancur itu setannya, parah. Kalau kata teman gue sih kayaknya itu bekas zaman dulu sebelum sejarah tanah ini, mungkin nggak tahu ya. Dan gue rasa itu juga hantunya bukan orang kita kok, karena kan tampilannya juga kayak orang berada. Cerita itu emang gue sampai inget sih sampai sekarang sih. Ya itulah kata temen gue, kejadian di situ yang gue pengen ceritain nih sama sobat Kelam Jiwo kok. Thank you banget kok ceritanya hari ini. Sip kok. Memang luar biasa sekali lah. Bagi sahabat Kelam Jiwo, jika kalian mungkin punya cerita horor atau cerita mistis lain, entah pun di mana pengalaman pribadi kalian, mungkin bisa DM ya ke Instagram kita di @kelamjiwo atau bisa tulis di kolom komentar di channel YouTube kita. Kita akan kembali lagi di cerita berikutnya. Salam Kelam Jiwo.